Ya, pemirsa, aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara meringkus spesialis pencopet dalam angkot. Polisi membuntuti angkot yang ditumpangi pelaku sebelum menangkapnya. Aparat kepolisian Polsek Pademangan, Jakarta membuntuti angkot yang ditumpangi pencopet yang sering beraksi di dalam angkot. Di Jalan Lodan Raya, aparat menghadang angkot dan menangkap pelaku. Saat digeledah, petugas menemukan sebuah telepon genggam hasil operasi pelaku. Pelaku sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Pademangan karena sudah 5 kali mencopet di dalam angkot. Si pelaku ini merupakan DPO kami. Ya, masing-masing pelaku punya peran. Yang pelaku yang pertama si Surahman ini perannya sebagai pura-pura batuk, pura-pura muntah. Nah, membuat gaduh di mikrolet. Kemudian pelaku satu lagi yang inisial S itu mengambil HP milik salah satu korban. Polisi kini memburu rekan pelaku yang lolos karena turun lebih dulu dari angkot di wilayah Mangga 2. Pelaku dan kawanannya beraksi dengan naik dan turun angkot secara terpisah agar tidak dicurigai korban. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Mucikari kasus prostitusi mengaku memiliki sejumlah artis lain di bawah naungannya. Ya, kini keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Dua tersangka atas kasus dugaan prostitusi artis yang menimpa ST dan MA mengaku memiliki jaringan khusus beranggotakan pemain sinetron hingga selebgram. Selain ST dan MA, pasangan suami istri ini juga mengaku menaungi dua artis lain yang masih didalami keterlibatannya dalam praktek prostitusi. Tersangka mucikari ini berinisial AR, umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka kedua inisial CA, 25 tahun, di mana kedua orang ini, perempuan dan laki-laki, adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Inilah detik-detik saat artis berinisial ST dan rekannya selebgram berinisial SH alias MA yang terlibat prostitusi terekam kamera pengawas hotel. Setibanya di hotel, MA langsung menemui mucikari di lobi untuk mengambil kunci kamar. Tak berapa lama ST datang bersama mucikari yang sama dan langsung mengantar ke kamar. Masing-masing artis memasang tarif 30 juta rupiah, namun untuk hubungan trisam atau bertiga, pengguna jasa membayar 110 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online. Dan dari tempat kejadian, polisi menyita sejumlah uang dan alat kontrasepsi. Keempat orang ini diamankan anggota unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk di sebuah hotel di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priuk, Rabu malam lalu. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. 2 dari 4 orang yang ditangkap adalah mucikari, sementara 2 lainnya adalah pemain sinetron dan selebgram. Sementara ini kami mengamankan 4 orang yang diduga prostitusi online. Katanya korbannya ada artis. Ya, tapi nanti lebih jelasnya pada saat press release. Yang kami amankan sementara 4 orang. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa handphone dan alat kontrasepsi. Kini kasus prostitusi tersebut telah masuk dalam penyidikan kepolisian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek rumah industri jamu ilegal di Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau. Selain menyita barang bukti ratusan jamu siap edar, polisi juga menangkap 6 tersangka. Rumah industri penyulingan jamu ilegal di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, digerebek jajaran Polsek Tampan dan Polresta Pekanbaru. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 6 tersangka, mulai pemilik modal hingga peracik dan pekerja. Menurut polisi, pabrik ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan jamu sudah diedarkan di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Kesediaan farmasi
ya berupa jamu ya yang tidak sesuai dengan pertama persyaratan maupun standar keamanan, kemudian mutu, khasiat dan manfaat. Dari penggerebekan, polisi menyita ratusan kemasan jamu siap edar dan beberapa karung bahan baku pembuatan jamu. Polisi juga menyita mesin pengolahan jamu. 6 tersangka bersama barang bukti kini dibawa ke Polsek Tampan. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Bus syarat penumpang rute Malang Probolinggo terjun ke parit di Jalan Purwosari, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, akibat kecelakaan satu pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian. Kondisi bus tentrem rute Malang Probolinggo rusak parah setelah menabrak sejumlah pohon trem besi yang berada di Jalan Raya Purwosari, Warungdowo, Wonorejo, Pasuruan. Kecelakaan bermula saat bus yang melaju dari arah selatan tiba-tiba oleng setelah menghindari pengendara sepeda angin yang hendak menyeberang. Pengemudi bus yang panik tidak dapat menguasai kendaraan hingga masuk ke sungai dan menabrak sejumlah pohon hingga tumbang. Kejadian kecelakaan jam 6:15. Bisa dijelaskan kronologinya seperti apa tadi? Kronologisnya, jadi ada kendaraan bus dari arah Malang menuju Pasuruan. Sampai di TKP tidak bisa menguasai laju kendaraan pada saat ada sepeda kayu menyeberang. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda angin tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono, Pasuruan untuk diotopsi. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Masih dari informasi kecelakaan pemirsa, 3 orang pendukung paslon Cawabub nomor urut 2 Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tewas setelah mobil yang ditumpangi mereka alami kecelakaan. Mobil terperosok masuk jurang sedalam 100 meter. Kedatangan jenazah korban kecelakaan rombongan kampanye Paslon 2 Kabupaten Mamuju disambut dengan isak tangis keluarga. Ketiga korban berencana ikut dalam kampanye terbatas Pilkada Kabupaten Mamuju. Namun gagal setelah mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan. Mobil hardtop yang ditumpangi 8 orang ini meluncur mundur akibat jalan berbatu dan licin ditambah hujan deras sehingga mobil tak mampu menanjak dan jatuh ke dalam jurang sedalam 100 meter. Tapi ini mobil, kan ini banyak rumput, dia sangka masih jalanan. Jadi itu diinjak itu, akhirnya langsung terbalik. Berapa orang ini Om? 8 orang. Berapa 3 orang di tenda, 5 orang dalam. Berapa orang yang meninggal Om? Ya? Berapa orang yang meninggal? 3 orang yang meninggal. Ketiga jenazah dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 6 orang korban selamat dievakuasi ke Puskesmas Karama, Kecamatan Kalumpang untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Akibat beton tak lagi kokoh menahan berat, bangunan pasar ikan kuantik di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi akhirnya roboh. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bangunan yang sudah berumur dan berada di tepi pesisir laut timur Sumatera ini membuat beton tidak lagi kokoh menahan beban akibat lapuk termakan korosi air laut, hingga akhirnya bangunan pasar ikan kuantik pun roboh. Pedagang yang tahu bangunan akan roboh mulai memindahkan barang dagangan keluar dari dalam pasar. Tiang-tiang beton penyangga bangunan yang ada dalam air laut mulai patah, akhirnya bangunan pun ambruk. Bangunan pasar sudah berusia puluhan tahun dan digunakan untuk istirahat serta menaruh barang-barang para pedagang ikan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ambruknya bangunan ini. Nanti akan kita pasang polis lain untuk memberikan tanda kepada masyarakat bahwa ini tempatnya cukup berbahaya karena bangunannya belum roboh seluruhnya, sehingga menjaga jangan sampai timbulkan korban jiwa.
Pedagang berharap pemerintah setempat mau membangun kembali bangunan serupa untuk aktivitas mereka. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir merendam sejumlah desa di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir. Banjir menyebabkan 3 ruko ambruk karena derasnya air sungai yang meluap hingga menyebabkan tanah longsor. Inilah kondisi bangunan ruko milik warga desa Sungai Ayak 2, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat yang longsor ke sungai. Posisi bangunan berada persis di tepian Sungai Sepantak. Saat longsor terjadi, di dalam bangunan ada 2 pekerja. Keduanya sempat melarikan diri begitu bangunan mulai terasa miring dan bergeser. Seluruh isi bangunan serta 2 sepeda motor ikut masuk ke dalam air. Longsornya bangunan diduga karena tanah fondasi bangunan abrasi akibat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan debit air sungai yang tinggi. Pemilik dibantu warga mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam bangunan. Karena banjir ini kan selain soal faktor alam, juga ada kontribusi faktor manusia. Untuk itu jangan buang sampah sembarangan dan patuhilah keterangan-keterangan dari pemerintah, petunjuk-petunjuk dari pemerintah terkait dengan bahaya banjir yang melanda daerah masing-masing. Pemerintah daerah sudah siaga menghadapi kemungkinan terburuk dengan adanya banjir tersebut. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.